Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di obrolan hangat dalam channel Udah Cadas. Sudah lama kembali kita tidak berbincang hangat bersama aktivis-aktivis muda. Selamat siang semuanya, selamat siang, selamat malam semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah menunjukkan pukul 1:30 lewat. Agar apa itu? Kita diingatkan untuk selamat pagi terus menerus. Ketika kita sudah 1 detik saja sudah melewati, berarti sudah hari ini sudah berganti. Kita anggap saja sudah pagi. Walaupun orang di luar sana masih istirahat begitu pulas, tapi kita anggap ini sebuah pagi yang begitu cerah, kan ibarat sepertiga malam. Jadi sampai itu membawa jalannya itu dengan membawa jalan Islam gitu. Yang dimana kan Islam mengatakan hari itu bukan jalan Islam berarti ya. Waktu jalan Masehi Masehi. ya. Kan ada Hijriah dan Masehi berarti kan kalau Hijriah mah asar. Hijriah mah diambilnya itu Maghrib. asar atau Asar. ada yang mengatakan itu udah maghrib Ya. setelah maghrib. Jadi sambil mengatakan setelah Jam 12 melewati 1 detik. itu berarti maksudnya kepada jalur Masehi berarti ya. Namun tadi yang dikatakan oleh untuk Kita ini udah agak pusing gitu. Iya. Mudah-mudahan kita mendapatkan wahyu yang sangat luar biasa. Maklum dah. Ya di luar sana sedang beristirahat, kita tidak beristirahat, kita beristirahat di sini. Jadi kalau bisa diambil garis tengah atau diparibahsakan, kita itu sedang mendahului patokan ayam gitu kan. Kalau ada pepatah gitu. Kalau kita tidur bangun terlalu kesiangan, itu diibaratkan rezeki kita dipatok ayam. Nah, kita itu mematok rezekinya ayam mungkin. sebelum ayam gue jadi ingat kata-kata pas gue dulu mondok ya. gimana tuh? Kan guru gue itu bilang bahwa orang yang dewasa itu orang yang selalu bangun di pada sepertiga malam. Lalu ada teman saya yang memang orangnya agak lucu ya, mungkin dia itu agak sedikit Guyonan, tapi dia punya kebijakan yang sangat luar biasa, cerdas juga orangnya. Dia mengatakan seperti ini. Oh, guru gue bilang kalau kita ingin menjadi dewasa, kan dulunya kita waktu masih SMA gitu ya kan, masih Masih abu-abu. Iya, masih abu-abu. Dia mengatakan seperti ini bahwa gue ini ya kalau ingin dewasa ya udah gue gadang aja setiap malam nih. Guru gue ngatain sepertiga bangun, gue mah bangun setiap malam, dan setiap malam itu kita berbicara tentang keindahan agama lah, permasalahan agama gitu. Tapi setiap malam itu masa-masa muda sekarang, setiap malam itu bukan masalah perbincangan hangat, tapi malah gibah. Bukan. HP miring di pojokan main ML. Main ini mungkin kalau menjadi topik kita kali ini membahas tentang mahasiswa. Nah, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa untuk selalu mengingatkan teman-teman kita itu atau penerus-penerus kita nantinya atau adik-adik kita untuk supaya malam-malam ini dibuat untuk Produktivitas. Gitu. Jadi jangan dibuat untuk kemalas-malasan. Sangat luar Boleh lah biasa. kita bermain game ataupun apa tuh peribahasanya itu ML ya, apa ya, game yang biasa dan lain-lain gitu ya. dan lain-lain. Boleh. Kalau kita punya tujuan yang Positif. benar-benar akan menguntungkan dirinya. Ya. Sangat luar biasa ya. Ini belum saya pantik juga sudah membara ini, ataupun ada keluh kesah mungkin ini mengurus masyarakat. Paling keluh kesah, tapi di sini kita Edukasi. dan juga kita bakal memimpin masa depan yang akan datang. Karena kan di jalur apa, Pak Ustad? Subhanul Yaum. Karena hari ini adalah kemudian masa depan. Berbicara masalah gadang terlebih dahulu mungkin ya. Iya. Banyak indikasi yang mengatakan bahwasanya banyak aktivis yang berbicara mengobrolkan masalah tatanan negara, tatanan dunia dari malam sampai larut pagi. Terus dia tidur dari pagi-pagi sampai duhur, terus bangun lagi
dari duhur tersebut sampai sore membahas tentang dunia, bagaimana pendapat Anda tentang statement hal tersebut? Ya, karena kan banyak indikasi gitu yang mengatakan atau statement orang lain percuma lah gitu, percuma. Apakah menurut sahabat semuanya itu suatu kemubaziran ataupun enggak? Menurut saya kita itu harus memiliki dan kita harus berperan untuk memiliki perubahan-perubahan di negara ini. Tapi ingat kata saya, setiap kita pertemuan, setiap kita perbincangan hangat seperti ini, jangan lupakan istirahat. Ya, karena kan kalau kita tidak beristirahat, jiwa-jiwa kita akan melukai kita sendiri. Maksudnya ini sangat unik, jiwa-jiwa kita akan Melukai diri diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana itu? Kalau misalkan kita terus-menerus berbincang dengan masalah negara atau masalah obrolan hangat seperti ini, kita tidak istirahat, akan tetapi kita jiwa-jiwa kita ini besoknya tidak bisa produktif lagi, akan melukai jiwa-jiwa kita sendiri. Nah, makanya kita boleh mengobrolkan obrolan hangat seperti ini, perbincangan hangat seperti ini, dan tapi kita jangan lupa beristirahatlah kita untuk memulai kembali di esok hari. Ya, esok hari itu jadi statement dari sahabat Samil mungkin ya. Dari sahabat Aceh, bagaimana tentang statement orang lain yang memandang sebelah mata terkait aktivis mahasiswa yang sering gadang tapi besoknya tidur gitu kan? Iya. Bagaimana itu sahabat? Menurut saya ya, kita memang jiwa-jiwa yang muda itu memang selalu beronta-onta gitu kan ya. Memunculkan keadilan. Memunculkan keadilan atau ingin di puncaknya bara-baranya ini kita, bahwa saya jadi ingat kata Soekarno yang membicarakan bahwa aku lebih suka orang yang berkumpulan dengan membicarakan negara ini, atau gimana tuh? Ya. Kata-katanya tuh Aku lebih suka pemuda yang berkumpul membicarakan negara ini kalau tidak salah ya. Daripada seorang kutu buku gitu. Ya, daripada seorang kutu buku yang mementingkan dirinya sendiri gitu kan ya. Diambil dari kata-kata tersebut menurut saya bahwa memang pemuda-pemuda saat itu memang jiwa yang tadi katakan sedang membara-baranya itu bisa melawan harusnya hal-hal yang ya, saya kan anak manajemen ya, seharusnya bisa memanage waktu atau memanage keadaan atau memanage suasana seperti itu. Tapi saya rasa emang di jiwa-jiwa yang saat ini itu memang diperlukan untuk melawan gitu. Setidaknya ya jangan terlalu setiap hari pun tidak juga gitu kan. Tapi memang ada saat-saatnya jiwa-jiwa itu meronta tuh seperti halnya saat ini gitu kita ya. Pada malam-malam itu memang waktu-waktu yang sangat indah. Ada kata psikologi mengatakan bahwa jangan menganggap remeh atau jangan memandang sebelah mata orang yang selalu bergadang. Karena biasanya orang yang selalu bergadang itu orang-orang yang cerdas. Dia menginginkan di setiap malamnya itu, di waktu hening itu untuk memikirkan visioner, berpikir visioner bahwa masa depan itu akan ditata kelola, dikonsep sebagaimana mestinya dia inginkan gitu, seperti itu. Sebagaimana aktivis-aktivis kita yang saat ini kita kan sebagai aktivis ya, ataupun di internal maupun di eksternal, ya kan kita berbicara tentang aktivis. Kita jiwanya memang mahasiswa, gitu, yang memang seharusnya berpikir kritis, ya, gitu kan? Berpikir kritis. Di jiwa-jiwa hari ini orang-orang aktivis, jadi memerlukan waktu-waktu yang sangat dingin gitu. Jadi membincangkan persoalan-persoalan itu masuk kepada diri kita untuk memikirkan itu seperti apa. Terkadang juga ya pencerahan sedikit mungkin ya. Terkadang juga kita itu bergadang lalu besoknya tidur bukan karena kita menyepelekan terhadap waktu. Jadi karena kan mungkin yang kita bahas malam ini kan tatanan yang sangat luas gitu kan. Nah, kalau besoknya kita mau terjun, belum saatnya kita untuk terjun. Jadi kita lanjutkan malam besok untuk berdiskusi kembali. Ataupun seperti ini kan boleh juga gitu kan. Kita berbicara masalah tentang tatanan negara contohnya. Sedangkan hari besok kan kita belum menjadi apa-apa. Berarti membicarakan masalah tatanan negara itu suatu kebaikan bagi saya gitu, bagi saya pribadi. Dikarenakan keilmuan saat diskusi tidak akan pernah ditemukan tatkala kita di bangku perkuliahan. Nah, yang menjadi permasalahan saat ini yang harus kita diskusikan, bagaimana
peran mahasiswa yang seharusnya untuk kedepannya, dikarenakan mau tidak mau atau disadari ataupun tidak disadari bahwasanya mahasiswa hari ini khususnya yang 1 tahun ke belakang itu lebih ke fokus kepada dirinya sendiri. Terlalu akademis. Bukan terlalu akademis juga tidak, Ya. tapi lebih ke lebih jujur ya. Mohon maaf, jujur banyak mahasiswa hari ini berkuliah itu hanya berpandangan terhadap uang, Pak. Sahabat semuanya. Jadi kita berkuliah itu punya tanggungan seperti 5 anak. nah, punya seperti yang memiliki tanggungan 5 anak. Jadi anak. kita berkuliah itu hanya untuk mendapat gelar lalu kerja. Ya. Betul. Saran-saran dari sahabat-sahabat semuanya untuk mahasiswa hari ini ataupun generasi selanjutnya seperti apa? Seperti saya ya pernah diremehkan sama banyak orang. Sama saya. Sama banyak orang di luar sana. Untuk tuh. Jadi buat apa kita mahasiswa katanya? Lebih baik kita bekerja setelah SMK atau SMA. Tapi saya balikkan lagi, ketika nanti di masa depan kamu ingin melamar pekerjaan, sekarang itu syaratnya kan S1 untuk sekelas-kelas tinggi. Jadi kita akan buktikan kepada mereka yang ngomong bahwa buat apa bermahasiswa, buat apa kuliah. Nah, sedangkan kita di sini mahasiswa di sini salah satu objek di kala di masa depan yang akan datang. Kita akan buktikan kepada mereka yang bilang itu buat apa kita berkuliah pada hari ini, bahwasanya mereka itu sudah digelapkan oleh dunia. Kita juga di sini bukan masalah tidak memikirkan dunia. Kita kuliah itu untuk mengamalkan ilmu, mencari ilmu. Ulul albab. Dari sahabat Aceh ini yang sangat beberdagang dari tadi. Jadi tadi itu gimana? Jadi gimana sih harapan dari sahabat Aceh yang mungkin masih saat ini masih bisa bertahan di bangku perkuliahan, bukan beri bangku perkuliahan ya, yang masih bertahan dalam ruang-ruang gerakan akademis maupun dalam segi perlawanan gitu kan, yang mana fenomena hari ini, mohon maaf ya, fenomena hari ini banyak mahasiswa yang lebih mementingkan kepada dirinya sendiri, terutama tadi kalau dari sahabat Samil seperti anak muda yang mempunyai anak 5 anak gitu. Jadi mau melingkar seperti ini, mendiskusikan suatu keilmuan seperti ini agak berat, dikarenakan beliau itu memikirkan ekonomi ataupun ingin sukses dulu gitu. Terus juga manfaat kita berkumpul itu apa ya? Ya, mempertanyakan manfaat berkumpul itu apa sih? Jadi lebih sayang tuh, kalau aku keluar dari rumah ataupun saya keluar dari bangku perkuliahan dari kelas, itu harus ada pi ataupun cuan yang dihasilkan. Gitu. Sedangkan kan yang ada di pikiran saya dari beberapa jurnal yang pernah saya baca ataupun dari yang pernah saya dengar juga, pi itu bukannya sekedar uang, gitu kan? Ada suatu relasi, ada keduanya keilmuan, yang ketiga baru ada uang. Nah, yang terjadi di mahasiswa hari ini, khususnya gitu ya, yang saya amati itu semuanya pi di sini hanya uang, tidak ada relasi, tidak ada suatu keilmuan. Mungkin kalau dari ketiga ini saya sangat menginginkan, yang saya sangat inginkan yaitu suatu keilmuan, dikarenakan kalau kita punya suatu ilmu, relasi punya, pi cobaannya juga punya. Nah, mungkin dari sahabat Asyik bagaimana pandangannya untuk mahasiswa ini? Saya menganggap dari pernyataan tadi itu bahwa memang mahasiswa yang saat ini tuh kuliah yang tadi dikatakan bahwa dia tuh kuliah hanya untuk sebatas uang gitu kan, atau sebenarnya apa? Iya, jadi mencari tujuannya itu. Tujuannya tuh uang dan uang dan uang dan uang seperti itu ya. Jadi kalau kita ikut organisasi, ini mah ngeluarin uang, maksudnya dia tuh seperti itu. Ya. Terus kita berkuliah tuh tujuannya hanya uang, kerja, atau nanti kita berkuliah untuk mencari kerja, untuk menghasilkan uang lagi, dan pikirannya itu memang uang dan uang gitu ya. Jadi pikiran mahasiswa saat itu tuh. Ya. Nah, mungkin menurut saya untuk mahasiswa yang seperti itu, kita kan ibaratnya kita ikut di bangku perkuliahan itu
kita dibekali oleh para dosen bahwa kita itu mempunyai pemikiran untuk jenjang masa depan itu harus seperti apa. Bukannya kita untuk mencari pekerjaan atau mungkin apa ya, itu bebas. Adapun ada yang mencari pekerjaan. Nah, mungkin di dalam bangku perkuliahan tadi bahwa kita dibekali pemikiran-pemikiran bahwa kita harus menciptakan pekerjaan atau seperti apalah gitu ya. Jadi jangan terpacu terhadap kita duduk di bangku perkuliahan tujuannya untuk bekerja di orang lain, bekerja untuk orang lain. Sedangkan saya punya pemikiran seperti ini. Saya kan pernah kerja di orang ya. Ada pernah kerja di kapas. Jadi ini pengalaman aktivis yang sangat produktif. Ya, saya berpengalaman bekerja di orang lain. Riset. Ketika saya libur, saya bekerja di Banten waktu itu di dagang krepes ya. Krepes yang waktu itu lagi viral-viralnya tuh. Lumayan tuh. Dari 30.000 modal bisa jadi sampai 200.000 loh itu. Dari krepes itu. Kapitalis banget ya. Cuma penting nggak koruptor. Halal itu bisnis. Yang kedua terus di pabrik tahu, terus di percetakan, terus di Cilor. Saya banyak lah bekerja pada saat waktu itu. Dan sekarang udah awan-awan mau membuat bimbel gitu kan. Mudah-mudahan. Deal. Kemarin udah ada yang nanya ya di sini tuh, katanya berapa per bulannya? Kata saya bingung. Terserah aja gitu. Dikatakan kita membuat suatu wadah untuk mentransfer suatu keilmuan. Dikarenakan ilmu itu tidak bisa dibayar kalau menurut saya gitu. Iya, betul. Lanjut Pak. Saya baca. Dari pekerjaan itu saya berpikirkan bahwa orang-orang berpikir bahwa hidup itu hanya uang dan uang dan uang. Bahwa mereka tidak memikirkan bahwa ketika bekerja di orang lain, dia susah-susah payah tidak supaya naik gajinya atau supaya tidak dipecat oleh bosnya. Dia berpikiran, saya akan turuti semua kemauan yang bos perintahkan. Mungkin seorang pekerja bakalan seperti itu kan ya, akan memenuhi apapun yang dikatakan oleh bosnya. Dia tidak berpikir bahwa sebelum dia bekerja atau dia sebagai pelajar dulu di SMA, mungkin dulu gua belum pernah berpikir seperti itu ya, dulu di pas bangku SMA, karena di SMA itu saya turut kepada ajengan, jadi nggak ada pemikiran kepada situ waktu itu. Nah, di situ saya berpikir bahwa toh dia yang bekerja bisa memenuhi apa keinginan orang lain, tapi untuk dirinya sendirinya dia tidak bisa memenuhi gitu. Ibaratnya kayak gini, dia bekerja bela-belain untuk tentunya gaji sebulan itu 3 juta. Tapi dia tidak dibekali untuk dirinya sendiri. Contohnya ketika dia menjadi mahasiswa, kenapa dia tidak membaca buku atau mencari relasi kayak yang katakan tadi. Tidak hanya sekedar uang lah, dia harus memenuhi dirinya sendiri gitu. Kepada orang lain pun juga bisa dia memenuhi apapun yang orang lain katakan, tapi dia tidak bisa memenuhi apa keinginan dia gitu. Contohnya kita ingin jadi dokter ke depannya, kenapa dia tidak belajar terus-menerus tentang dokter pada saat itu gitu, untuk dirinya sendiri kan itu. Tahu kan akhirnya kalau dia bekerja di orang lain, dia akan memenuhi keinginan bos tersebut gitu. Ngerti gak pemaparan saya gimana sih? Paham. Iya, tapi paham, tapi saya juga sulit ditafsirkan. Jadi seperti ini ya, orang-orang itu rela-rela mati-matian untuk memenuhi keinginan orang, tapi dia lupa kepada dirinya sendiri bahwa banyak keperluan yang harus usahain atau rela mati-matian untuk dirinya sendiri gitu. Nah, di situ saya berpikir bahwa kita jadi mahasiswa itu jangan hanya sebatas tentang kita beres kuliah terus bekerja di orang lain. Jadi bukan yang pertama bukan hanya untuk menjadi pekerja, tapi kita harus memberikan subkemanfaatan gitu ya, subkemanfaatan yang lebih gitu. Jadi untuk dirinya, utamakanlah untuk dirinya sendiri gitu lah. Nanti ya harusnya pasti bakal disebarkan ke orang lain ya, karena suatu kebaikan.
khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya kan kedepannya juga kita punya anak kan bermanfaat juga untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita, tamanya gitu. Apalagi untuk negeri ini gitu kan. Jadi maksud saya tadi dikatakan bahwa udahlah kita sebagai pemuda atau pemuda di saat itu tuh mau remaja pas SMA mau pas ketika di kuliah dia fokus saja terhadap apa yang diharuskan dia pada saat itu gitu. Dia tugasnya pada saat itu untuk apa? Dia jadi mahasiswa, tugasnya dia apa? Dari mahasiswa itu belajar, terus belajar itu banyak belajar apa, terus di mahasiswa itu kan ada peran-perannya terus apa kita cari yang itu aja dulu gitu. Jangan berpikiran jangan tamak. Iya, jangan berpikir kita harus lulus kuliah terus kerja, jangan berpikir seperti itu. Jangan memikirkan manfaat yang berlebih dulu ya. Iya, jangan memikirkan jadi kita aja fokus aja terhadap apa tugas kita pada saat Sebagai itu. mahasiswa Jalani saja. Mungkin untuk pertemuan kali ini ya kita lanjut nanti di part 2 dikarenakan ini agak panjang juga. Ditutup dengan statement. Nanti dulu. Ada statement. Saya kan ini kan baru masa-masa hangat-hangat masa baru ya. Oh, iya. Ya, saya ingin satu pesan untuk masa-masa baru ya. Jangan luangkan waktu kalian. Sebab ada 3 kunci kebahagiaan yang tadi kita bahas, yaitu kita jalani, kita syukuri dan kita nikmati. Sebab kita jalani dulu prosesnya, proses berkuliah. Anda berkuliah itu jangan hanya kupu-kupu kuliah pulang, tapi kalian harus memiliki ruang sendiri, ingin memiliki soft skill, dan juga di perkuliahan tersebut bukan hanya di kelas saja, tapi di luar kelas kita harus mencari ilmu untuk kita nikmati prosesnya dan kita syukuri bahwasanya orang yang bersyukur itu lebih nikmat daripada orang yang kufur. Anjir, ternyata sangat luar biasa. Nanti kita bertemu di part 2 tentang pembahasan tentang fungsional mahasiswa sendiri. Ditutup dengan statement ataupun petuah dari Sayyidina Ali, jangan pernah memikirkan hal yang bukan menjadi pikiranmu. Dalam tanda kutip itu takdir Tuhan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini muka hiji, kepet kedua langsung.